Oke, teman ngoceh, kembali lagi sama gua Aryo Rubik di konten ngoceh. Kontennya, tempatnya gua ngocehin apa aja, suka-suka gua, sama siapa aja yang gua pengen. Pokoknya bebas-bebas, suka-suka gua lah. Nah, cuman malam ini gua nggak sendirian nih, seperti biasa. Gua ditemenin sama Agung Jarkasih, ya kan, seorang penggiat film di Kota Bogor. Salah satu tentunya ya, pasti banyak lagi lah teman-teman di Bogor yang uh, sebagai penggiat film di sana. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar apa ya, film pendek, film indie mungkin, ya pokoknya seputar-putar film-film, komunitas-komunitas film lah. Oke, Gung. Ya Mas. Oke, gue mau nanya nih, Gung. Kenapa lu memilih film sebagai media lu berekspresi? Eh, Pertama mungkin gini sih ya. Basicnya tuh dulu gue bukan orang yang bisa ngomong depan orang lain, apalagi orang banyak gitu loh. Hmm. Ya maluan gitu kan. Akhirnya gue juga dulu seneng gambar, terus seneng musik. Pernah juga main-main fotografi gitu kan. Iya, Ya iya. ala-ala aja. Gua kan ngeliatin tuh di Facebook apa lu gambar, lu ini, makanya gue nanya, kenapa lu akhirnya memilih itu? Iya, iya, iya. Hah? Terus. Ya. Sorry gue potong tadi. Nah, akhirnya tuh setelah ketemu ketemu film gitu kan, akhirnya setelah ketemu film, terus nyoba bikin film gitu. Gue Hmm? ngerasa puas aja awalnya. Terus gue ngerasa kalau ternyata media film ini bisa mewakili apa yang gue pengen sampaikan kepada orang lain gitu loh. Basicnya sih sederhana itu sih sebenarnya awalnya. Hmm. Oke. Nah, Ya, ya udah gitu sih berapa lah. lama tuh, Gung, dari lu mulai memutuskan ini nih medium yang tepat untuk gue mengekspresikan, untuk menyampaikan mungkin sesuatu ya, lewat film gitu loh. Udah berapa lama, Gung? Oh, sorry, sebelum Agung jawab, buat teman-teman yang nonton ini, Agung ini founder dari apa, Balai Film ya? Sebut apa, Bel Film apa Balai Film, Gung? Balai film sih. Balai Film yang Balai. Balai Film yang domisilinya di Bogor ya. Bogor. Pokoknya kalau Bogor kenal semua lah sama dia. Iya. Nah, gimana tuh, Gung? Maksudnya udah berapa lama nih lu menjalani ini semua gitu loh? Dulu tuh kalau nggak salah ya, mulainya tuh di tahun 2012. Hmm. 2012 mulai nyoba-nyoba kamera gitu lah ya. Akhirnya bikin komunitas di 2013 kalau nggak salah tuh ya. Uh, Dulu belum balai film sih. Ya cuman sekumpulan teman-teman nongkrong aja. Ya toh kita bikin film nyoba yuk. Karena dulu tuh gue ngelihat tetangga gue sih gitu kan. Tetangga gue bikin film di sekolahnya, tugas Hmm. sekolah gitu. Terus pas gue lihat, ih keren juga ya bisa bikin kayak gini gitu loh. Nah, akhirnya dimulai dari situ sih. Mungkin 2012 akhir mulainya ya. Hmm. Oke. Oke, oh, nah, lu menarik tadi lu ngomongin masalah komunitas gitu loh. Artinya sudah Ya. berjalan cukup lama ya, komunitas sudah hampir 8 tahun kalau dari 2012 ya. Iya. Gua tahu banget bikin komunitas kan nggak gampang nih, Gung. Buat maintain ya, bikinnya sih gampang. Ya. Buat memaintain, ya karena kan Bikinnya kita gampang tahu ya. bahwa komunitas itu kan non-profit. Iya dong. Nah, apa Ya. yang membuat lu bertahan gitu loh? Ya kan, ya mungkin juga Pak, nanti yang nonton ini kan juga banyak teman-teman komunitas, ya mungkin juga gue bisa belajar Hmm. dari lu juga untuk bisa ngejalanin komunitas gue. Karena ya kalau gue jujur aja, up and down-nya kan gue ada ruang imajinasi film, up and down-nya tuh Ya. berasa banget tuh gitu loh, apalagi setelah anggotanya berkeluarga semua, Gung. Pasti sih. Ini udah mulai sih di sini juga sebenarnya. Nah, Ya. apa yang membuat lu, gue harus tetap berjalan nih gitu loh. Ibaratnya kan ya apa sih yang dihasilin gitu loh. Secara finansial mungkin ya gue nggak tahu nih. Ya.
Apa ya, pertama sih ngomongin tentang up and down pastilah. Itu Hmm. gua rasa semua semua komunitas apalagi ya, pasti ngerasain itulah. Apalagi ngomongin tentang perasaan pribadi gitu kan ya. Hmm. Gua rasa iya ada apa ya namanya, kesel-keselnya gitu kan, ada muak-muaknya. Wah anjir kesel banget gitu kan. Terus ya merasa pengen ya udahan apa ya. Tapi apa yang membuat, bertahan tuh mungkin sesederhana, ya akhirnya tetap aja mau mau merasa kalau misalnya kayak gue mikir, "Ih udahan ah." Tapi tetap aja balik lagi ke komunitas gitu loh. Mungkin karena Hmm. suka sih jatuhnya ya. Ya. Karena suka, akhirnya memang ada ruang juga untuk ketemu orang yang sehobi lah ya, Hmm. apa ya, bertukar pikiran dan sejenisnya. Dan gue ngerasa juga kalau akhirnya komunitas berperan cukup penting bagi kehidupan gue pribadi gitu. Hmm. Misalnya kayak memaksa gue untuk bisa berkembang lebih jauh, terus misalnya ya misalnya kayak ngobrol ke orang tuh mau nggak mau gitu kan harus dipelajari. Artinya ada pengaruhnya ke diri pribadi sih. Jadi gue ngerasa kayak, ini sayang aja kalau misalnya sometimes kalau misalnya gue ngerasa capek dan sejenisnya, mikir-mikir lagi deh buat berhenti atau enggak gitu loh. Kayak Hmm. gitu sih. Iya, 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 menarik, menarik, menarik. Nah, oke, untuk balai film sendiri kan, eh artinya apa sih tujuannya waktu pertama kali? Apakah emang pengen berkarya aja, bikin-bikin film pendek? Apa programnya apa aja sih, Gung? Hmm, Bisa sharing nggak? ya. Awalnya mah sebenarnya lebih ke bikin film aja. Hmm. Gue rasa dasar banget di mana kita ngumpul, kita mikir kok ini ngumpul nggak ada output apa-apa gitu ya, ngopi, ngerokok dan semacamnya udah beres aja gitu kan. Gue ngerasa kalau ada sesuatu gitu kan. Ya udah awalnya dibikin untuk tujuan waktu itu ketemu media audiovisual, kita seneng ngelakuinnya, ya udah jalan aja dulu gitu. Lama-kelamaan sih baru nemu, oh kayaknya kita seru nih concern di bidang ini. Misalnya kayak sekarang juga kan beberapa gerakan apa ya, misalnya nggak cuman bikin film gitu kan, mencoba untuk muter film kayak atau ngobrolin film dan lain-lain gitu. Itu Hmm. sih berkembang sih. Awalnya sederhana ya udah bikin karya aja gitu kan. Oke, oke, oke. Ya, ya. Kapan-kapan gue diundang lah buat ngobrol sharing-sharing kita. Wah sejauh nih seru sih seru pasti. Iya, iya. Oke, iya, iya, iya. Gue selalu selalu menarik. Gue makanya gue selalu concern gitu loh. Kalau ya kalau lu tahu Mas Arya Kusuma Dewa kan, dia sangat juga concern tuh sama Ah ya ya. teman-teman komunitas gitu loh. Karena support Mhm. system sih, buat support industri juga, Gung. Kalau menurut gue ya, Oh iya iya. komunitas Mhm tuh mhm. ya memang berat ya. Komunitas ngejalaninnya pastilah. Tapi ya kalau kita udah cinta ya udah suka, Pasti. enak-enak aja, enjoy-enjoy aja. Iya. Keselnya sih ada. Seru-seru aja lah. Eh, Oke, oke. Nah, selama ini, selama lu ngadain kan kalau nggak salah apa tuh apa yang muter layar tancap apa sih istilahnya itu? Lu Luar bikin bioskop. luar bioskop, bikin film. Nah, lu founding Mhm. ya kan pasti butuh butuh budget lah ya, butuh butuh Ya. dana. Nah, lu dapet Mhm mhm. lu sama teman-teman di balai film tuh gimana tuh cara menyiasati hal itu gitu loh? Kalau pemutaran ya, Hmm. kalau pemutaran itu kan roadshow ke desa-desa gitu kan. Hmm. Sebenarnya kita juga berupaya sih untuk ngedeketin kayak pemerintahan dan sejajarannya lah ya. Hmm. Ataupun misalnya kayak nyoba masukin proposal ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Cuman kadang apa ya, ini sih jadi kayak pemikiran kita doang sih. Kita sadar kapasitas kapasitas gitu ta. Beberapa orang di kita memang bukan orang-orang yang jago menjual kayak program dan sejenisnya gitu kan. Dan juga beberapa hal tentang itu akhirnya susah juga ya gitu kan. Nah, kalau yang selama ini dijalanin sih kayak misalnya gitu kan datang ke desa A, kita nentuin misalnya di tahun ini ada beberapa kecamatan gitu. Kita tetap masuknya lewat kecamatan itu, coba ngobrol sama pihak pemerintahan setempat, ngobrolin juga tentang kebutuhan acara ini kayak gimana. Nah, di situ ada proses ngobrol sih akhirnya. Mereka biasanya nanya sih, "Ini butuh budget berapa?" gitu kan. Ya udah kita mah fair-fairan aja. Yang jelas si acara itu digagas karena semangat teman-teman komunitas sih, karena kita juga kan nge-grab beberapa komunitas lain di luar disiplin ilmu film gitu kan, kayak teater, terus musik, tari gitu kan.
Tetap sih kalau ngomongin tentang sekurang-kurangnya gitu ya, balik lagi sebenarnya jadi kayak patungan sih akhirnya ya. Hmm. Kayak Ya, gitu sih. ya, Cuman sejauh ini sih alhamdulillah ada beberapa dukungan di pihak-pihak desa gitu sih. ya, 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 artinya menarik ya, Gung ya. Maksudnya gimana kita sebetulnya dari komunitas ini kita belajar public speaking juga, Gung. Kita bertemu orang Iya, pemerintahan dengan mindset mereka yang tentu benar. berbeda di cara berpikirnya ya. Ya, 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 Heeh. ya, ya. Iya, kayaknya emang mesti kita jalanin tuh. Gue juga masih belajar tuh, Gung. Buat gue. Nah, Masih jadi PR sih. masih jadi PR. Gue pun masih jadi PR ya. Makanya gue ngadain Mm. kayak gini sebetulnya kan sekalian gue bisa latihan gue berbicara, gue ngobrol dengan berbagai macam Oh orang iya, seru seru. dan jadi itu ya walaupun masih acak adut tetapi ya udahlah. Kalau kita nggak nyoba ntar nyesel kalau dihasilin. Oke. Nah, so Iya far benar-benar. udah berapa film, Gung, yang dihasilkan ya sama lo dengan teman-teman di sana di Balai Film? Berapa ya? Belum banyak banget sih. Gua rasa di bawah 10 sih. Hmm. Yang serius ya, maksudnya yang cukup serius sih. Sisanya kan kadang kita bikin konten-konten yang dalam tanda kutip receh lah. Hmm. Maksudnya udahlah buat hiburan aja itu mah gitu. Tapi kan dalam konteks serius, gua rasa masih di bawah 10 sih. Iya, udah lumayan, Gung. Sama lah, gue juga gitu kok. Gue sama teman-teman ruang imajinasi film juga seperti itu. Eh, karena kalau gue kan concernnya memang waktu pas ngebangun ya, pengen menciptakan apa ya, Hmm. bukan menciptakan lah ya, regenerasi lah di industri yang bisa masuk Hmm. jadi Ya. teman-teman yang siap dipakai untuk di industri gitu loh. Ya alhamdulillah emang berjalan sih gitu. Oh iya iya iya. Ya Iya, tetap tapi gue tidak juga melulu. maksudnya emang ada output ke sananya Mas ya. Iya sih, kalau menurut gue harus juga sih, Gung, karena kan biar kita punya tujuan ya, bukan tujuan mungkin ya, apa sih ya, jadi semangat gitu loh, jadi semangat juga ya, karena kan gini, lu bikin film pendek nih, pasti misalnya Ya. outputnya misalnya festival ya kan, festival pasti kan. Eh, Mm-mm. nah ini internet siapa nih? Aman ya? Aman suara gue, Gung? Aman Aman nggak? aman. Tadi Aman. agak patah-patah sih. Iya, emang biasa lah. Lagi malam minggu banyak yang pakai internet. Iya, 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 iya. Ya, Iya. gue selalu menarik sih, makanya gue ntar juga mudah-mudahan gue bisa ada kayak gini ngobrol juga dengan komunitas-komunitas di seluruh Indonesia nih, kayak gini-gini. Iya seru seru. Biar siapa tahu kita bisa kolaborasi kan, seluruh Indonesia satu komunitas bikin karya Hmm. besar misalnya gitu kan, kan keren tuh, Gung. Yoi. Satu film gitu, yang bener-bener film panjang nanti kita roadshow keliling gitu. Jadi nggak hanya lewat jalur mainstream dalam tanda kutip ya. Iya, itu seru juga sih. Jadi Iya. gerakan lah ya. Iya, jadi gerakan gitu loh. Ya walaupun emang susah, karena kan pasti ada egosentris segala macam bla 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 bla. Nah, oke. Oke, oh selama ini nah, lu berarti selama ini bikin film itu berarti berdasarkan patungan nih, Gung. Untuk modal bikin filmnya. Buat bikin film ya. Hmm. Kalau bikin film tuh tetap sih maksudnya kita nyoba usaha buat nyari bantuan ya. Maksudnya entahlah sponsorship atau apapun bentuknya itu. Tapi sejauh ini ngomongin tentang nyari dana buat film pendek, kasus kita ya, terutama Hmm. gue pribadi lah, susah sih memang. Nah, cuman biasanya tuh dapat dukungannya dalam bentuk lain, bukan uang. Misalnya kayak Hmm. kemarin kita produksi gitu kan, dibantu alat produksi, fasilitas post pro, Hmm. terus misalnya ada SDM yang kerja juga, terus misalnya kayak kita harus ngecamp, kayak tenda-tendanya disuplai sama teman-teman yang memang bisa support, kayak gitu sih. Kalau budgeting secara real, tetap di produser penggagas si produksi sih akhirnya. Sama Hmm. sisa-sisanya kalau teman-teman tuh apa ya namanya, rela, ya patungan. Gitu kayak gitu sih. Iya, iya. Oke, oke, oke. Nah,
Nah, kalau menurut lu aja gitu, gambaran, lu bisa kasih gambaran ke gue nggak sih skena eh, film di Bogor itu sendiri seperti apa hype-nya gitu loh? Ya menurut gua aja Ah, ya. iyalah menurut lu aja. Eh, ya kalau di Bogor sendiri sih gue rasa kalau ngomongin tentang apa ya namanya gerak lingkup filmnya hidup banget belum ya, karena masih cukup banyak hal yang jadi bolong gitu. Gue kalau misalnya diskusi sama teman-teman di komunitas lain kayak atau eh, ya disiplin ilmu lain gitu, kalau di film sendiri memang salah satu hal yang cukup apa ya kurang banget di Bogor adalah ruang diskusi yang intim sih. Hmm. Jadi kalau misalnya ada diskusi-diskusi tertentu tentang film, belum seintim yang diharapkan. Ya paling template lah, basic, tanya jawab, pertanyaan itu lagi gitu kan. Belum ada yang memang eh, apa ya sampai dalam lah. Itu kalau ruang pemutaran gue rasa teman-teman Bogor udah mulai gerak untuk wilayah situ, udah cukup ada. Terus kalau misalnya produksi juga sebenarnya kalau gue lihat ya, kalau gue lihat ini lagi-lagi pribadi gue sih, banyaknya yang produksi itu eskul sih kalau di Bogor ya. Dan yang kelihatan distribusinya misalnya ke festival, kadang kan gue juga ngedistribusin film pelajar tuh, kadang suka lihat oh Bogor masuk nih gitu. Nah yang kebanyakan ya pelajar sih yang masuknya tuh. Kalau komunitas sendiri gue rasa kalau ngomongin tentang banyak banget belum lah, Hmm. kayak gitu sih. Ya, 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 ya. Ya, karena kalau gue sih justru berharap Bogor bisa menjadi salah satu barometer tuh, Gung. Ya kan, karena kan penyangga juga kan, penyangga Harusnya bisa ya. Jakarta. Iya, Yoi, maksudnya deket-deket. deket gitu loh. Mm-mm. Ya kan, apalagi landscape-nya juga banyak, banyak juga. Kalau dulu sih gue zaman gue di sinetron syuting di Bogor mau banyak banget, Gung. Sering banget gue. Nggak tahu ya kalau Iya. sekarang-sekarang ini. Kalau dulu sih sering banget gue nyampe Bantar Kambing, apalah, mana lah gue. Iya, iya, iya. Nah, oke. Sekarang kita ngomongin konteksnya film terbaru lu nih. Apa sih judulnya? Bisa lu share nggak ke teman-teman di sini nih yang nonton YouTube gua? Judulnya tuh Bungkelkan. Hmm. Tentang apa tuh, Gung? Bahasa Sunda sih. Itu tuh tentang apa ya? Tentang nafsu sih. Esensinya sih tentang ngomongin nafsu manusia gitu. Hmm. Si orang apa sih drama tentang orang masyarakat dalam tanda kutip ya, kelas bawah gitulah, yang ngomongin tentang nasibnya gitu kan, mempertanyakan nasib mereka tuh beruntung atau enggak sih gitu kan. Nah, si tokoh utama tuh dia tuh agak kegilaan togel lah. Wah. Togel tuh ngomongin tentang keberuntungan lagi. Nah, kalau kalau nggak tahu di beberapa tempat gue rasa sama sih, ada yang namanya istilah ngimpo gitu. Di mana orang tuh kalau nyari nomor togel tuh sampai ke makam-makam gitu Oh kan, ke iya iyalah. Iya gunung. iya iya. Yang paling simpel ya kayak gitu-gitu tuh. Ceritanya tentang kayak gitu sih. Akhirnya hal itu punya dampak yang cukup serius nanti ke depannya. Sesimpel Hmm. kayak gitu sih. Iya iya. Nah, lu kan syuting kalau nggak salah ya, tolong koreksi nih kalau gue salah. Lu kan syuting lagi di Ya. tengah pandemi nih, gitu. Bener gak sih? Mhm. Gue tuh melihat, wah Benar. luar biasa sekali spirit teman-teman gitu loh. Walaupun gue waktu pas ngelihat ya, gue kan ikutin ya, gue kan Instagram Bali Film gue ikutin, Hmm. lu pun gue follow gitu loh. Yang jadi concern gue, ini mudah-mudahan anak-anak pada sehat gitu dalam hati kecil gue gitu loh. Ya bapak banget ya gue ya. Iya. Tapi gue sangat surprise gitu loh, maksudnya di tengah Alhamdulillah sehat situasi sih, yang alhamdulillah. sangat sulit ini, ya kalian teman-teman lo bersama teman-teman di Bogor masih mau berkarya gitu loh, nggak mau nyerah begitu saja dengan situasi. Nah, oke. Nah, Bung, kan segini, setiap komunitas pasti punya benang merah dalam setiap karyanya. Ya kan, setiap film-filmnya gitu. Nah, kalau lu Ya. sendiri di Balai Film itu apa, Gung, benang merahnya, Gung? Ya, kalau gini, contohnya kayak gua ruang imajinasi film pasti selalu dari kegelisahan, dari apa yang Hmm. kita lihat, apa yang ini kita coba
ya sampaikan lah. Ya. Baik itu personal maupun apa yang kita lihat ya. Kayak gitu. Apakah sama atau gimana tuh, Bung? Ya, basicnya sama sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ngomongin di komunitas sendiri kan ada beberapa orang yang bergerak juga. Ini kalau versi gue ya. Kalau gue sendiri sih lebih seneng nge-capture sekitaran aja gitu kan. Jujur dengan sekitaran aja. Gue seneng dengan masalah-masalah yang ada di sekitar aja gitu. Makanya gue suka nge-explore hal-hal yang berbau Sunda terutama gitu kan. Karena gue sendiri juga kalau boleh ngomong tuh jadi kayak gini sih sesimpelnya tuh. Gue rada cemburu sih sama Jawa gitu kan. Mereka pede filmnya pakai bahasa Jawa, terus go internasional dan lain-lain. Sementara di Sunda sendiri belum banyak sih yang gue tahu ya. Belum banyak, ada tapi belum banyak gitu. Nggak sebanyak Jawa lah gitu. Nah, gue mencoba untuk masuk wilayah situ. Terus juga ngangkat hal-hal yang berbau desa, ya sekitaran aja. Jadi gue nggak, apa ya namanya, nggak mencoba berusaha untuk melangkah jauh, misalnya ke Timur Tengah kayak atau ke Amerika gitu kan. Gue cukup lihat sekitaran, terus gue coba untuk mengasah kepekaan untuk ngerespon itu gitu loh. Ya itu penting tuh, Gung. Kepekaan itu yang justru harus kita asah sebagai dalam tanda kutip ya seniman lah ya, dalam tanda kutip ya. Bukan berat soal seniman. Hasta juga dari Bogor kan ya? Kalau nggak salah film Hasta tuh dari Bogor juga kan? Film Hasta Hasta. Bogor. Ya itu juga menarik tuh, Gung. Itu film tiap gue jadi juri di mana-mana tuh pasti ada itu film. Terakhir festival film Lampung kan menang antara yang untuk pelajar kan. Oh iya. Itu Kan juga maksudnya sama sih. Maksudnya jadi sharingnya juga sama gua kan gitu kan, gua distribut film itu. Kita rancang bareng-bareng konsep. Maksudnya apa yang pengen mereka omongin sih gitu loh. Gua bantu develop aja sih. Iya, maksud gua ya itulah yang menarik gitu loh, Gung. Artinya menurut gua ya contohnya kita Hasta ya. Nanti gua juga akan nunggu nih launching film lo. Gua udah lihat trailernya tadi begitu loh. Maksudnya dari hal yang sederhana, masalah pensil kalau kekecilan nanti ibunya juga, terus masalah kan lo di Hasta ya, kita ngomong konteks Hasta nih, mungkin kalau nanti teman-teman yang buat terlibat di produksi Hasta denger, karena gue banyak banget dari film apa festival Tebas apa itu gue jadi juri, Hasta pasti ikut. Dan gue suka banget sama itu film gitu loh. Karena gue emang suka dengan film-film yang mengangkat tema-tema yang seperti itu gitu loh. Apapun genrenya mau dibawa ke horor kayak mau dibawa ke mistik apalah terserah, itu bebas-bebas aja. Ya kan? Maksudnya jangan sampai kita udah main di film pendek kita masih dengan temanya sama dengan industri gitu loh kan. Iya kan, bahasanya kayak gitu kan. Iya. Oke. Seru. Nah, oke. Nah, untuk tadi apa, sorry, judulnya susah banget sih, Gung. Judul film lu tuh yang terbaru? Gue orang Bogor tapi nggak bisa bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Tenang, Mas. Kru gue juga pada susah ngomongnya kok. Iya. Ya, emang togel masih banyak di sana, Gung, yang main togel? Sampai tercetus ide cerita itu gitu loh. Enggak juga sih, tapi dulu iya. Oh iya. Oke. Nah itu genrenya apa, Gung? Lu buat jadi kayak apa? Secara genre gua sih lebih senang menyebutnya drama supranatural. Kenapa? Soalnya gue nggak fokus ke horor sih satu. Karena kan kalau misal interface banget tuh kayak orang tuh ini horor nih gitu ya. Gue sebenarnya di film itu malah ngomongin drama orang-orang yang di masyarakat dalam tanda kutip ya, middle low gitu loh. Sisanya si apa ya namanya, mistisme tuh jadi bumbu aja, jadi bumbu. Ya menarik. Tetap kan drama fondasi utamanya. Ya karena kan ya menarik sih, Gung, mengangkat mistis itu belum suatu hal yang menarik ya. Premis ada mistisnya tuh
suatu hal yang menarik karena kan tidak terlepas dari budaya kita kan, Gung. Budaya Indonesia pada khususnya setiap daerah punya mistisnya masing-masing gitu loh. Ya kan, kalau ibaratnya gue inget banget tuh zaman gue sekolah, kalau mau zaman SMA mau ke Bogor, kalau yang pakai wapak nggak boleh tawuran deket Pujang tuh, bisa hilang wapaknya. Yang kalau pakai wapak nggak boleh ke kamar mandi Mas ya. Iya, kayak gitu. Ya, kita budaya kita, makanya film horor sini laku, Gung, film mistis, Gung. Iya sih, Di industri pun benar. pasti laku gitu lah, asal tinggal ngemasnya secara baik dan benar aja. Iya kan? Kalau gue sih nggak Itu sih. Gue genre juga sih. maksudnya pernah ngobrol. Ngobrol sama siapa, Gung? Ada patah-patah. Hah? Ngobrol Ya, sama waktu siapa, dulu Gung? gue pernah ngobrol juga tuh sama Mas Yusron, punya film Tengkorak itu. Oh, yang Tengkorak ya, Jogja. Ngobrolin tentang mitos itu, ya, mitos tentang mitos itu. Kata dia, saya seneng ngangkat mistisme gitu, tapi dia nggak mau bikin tuh ke horor. Kenapa sih gitu? Kalau hal-hal yang berbau mistis itu selalu ke horor, dia pengennya bikinnya sci-fi. Gue sepakat sih sama dia waktu itu gitu kan. Kalau gue bedanya, gue nggak bawa ke sci-fi gitu. Gue senangnya ya mistisme itu jadi background, gue tetap bawa ke drama gitu. Gue mau coba hal kayak gitu sih. Ya. Selera sih. Itu masalah preferensi aja. Iya. Ya kan, ada yang mau dibawa giring ke sci-fi, ada yang kayak lu drama. Menarik kok. Bebas-bebas aja, Gung. Namanya berkarya mah bebas lagi. Bebas-bebas aja. Oh. Oke. Nah, untuk film terbaru lu ini sendiri, rencananya tadi kan lu juga sebelum kita mulai, lu bilang belum tahu nih mau rilisnya kapan gitu. Nah, terus tujuan ke depannya apa nih, Gung? Maksudnya nih film mau diapain gitu loh. Kan biasanya kita stuck-nya di situ tuh, Gung, distribusinya kan. Oh iya. Oh, ini sih sebenarnya basic awalnya digagas film ini kan, gue bilang juga ke teman-teman juga. Gue jujurnya maksudnya secara personal nih ya. Secara personal tuh kayak punya hutang aja sih gitu. Karena sebelum-sebelumnya film tuh dikirim ke festival gitu kan, gue jarang datang ke festivalnya gitu kan, jarang ketemu orang terus ngobrol diskusi tentang film gue sendiri gitu kan. Terus akhirnya gue ngerasa ini kayaknya daya exposure film kita kurang bagus nih gitu kan. Terus ayolah syuting lagi gitu. Nah awalnya juga project itu digagas buat ya udah ya YouTubean aja lah gitu kan, biar tuh film ditonton banyak orang gitu kan. Tapi akhirnya setelah nulis, gue kebablasan gitu kan. Gue ini sayang banget ya kalau YouTube doang. Akhirnya gue coba treatment produksinya. Akhirnya tetap sih maksudnya gue tetap megang spirit di mana kita pengen gimana caranya film ini tetap utamanya ketemu banyak penonton aja dulu gitu kan. Caranya nanti tinggal kita pikirin. Tapi yang jelas tetap apa ya, mikir juga. Teman-teman di produksi film ini juga kan punya apa ya namanya, keringat yang keluarin gitu kan. Tetap gimana caranya ya bisa bayar mereka tapi bukan dalam konteks ekonomi gitu kan. Entah mungkin pride atau apapun itulah. Yang jelas teman-teman pun sepakat bahwa yang penting film ini ketemu penonton sebanyak-banyaknya udah titik gitu. Sesederhana kayak gitu sih Mas sebenarnya. Ya. Masih tetap sih pengen ke festival, nyoba-nyoba. Iyalah. Ya, biasanya tetap balik lagi ke penonton aja lah, publik. Kalau menurut gue memang harus, Gung. Artinya sebetulnya berapapun yang nonton ataupun apa, yang penting filmnya nggak cuma di harddisk doang, Gung. Iya benar. Iya kan? Itu sih yang penting. Kalau masalah pencapaian kan masing-masing karya tuh kan punya nasibnya sendiri, Gung. Ya. Iya kan? Ya kayak gue gitu loh. Gue kan Mas. film kalau lu perhatiin gitu yang gue share di YouTube gue share di Ruang Imajinasi Film, IG-nya itu kan film 2013 sama 2015, Gung. Karena memang ya. Karena memang tujuannya waktu kita bikin itu biar nggak gabut pertama. Karena udah gitu kita udah cukup gelisah dengan beberapa hal, kita buat filmnya.
kita nggak ada pengen festival, memang kita memang tidak pernah pengen festival. Kalau Ruang Ibadah Film, bukan berarti suatu saat nggak ke festival ya, karena ada beberapa dokumenternya lu festival sering juga, ya kan, banyak kan di dokumenter. Tapi kalau film-film pendeknya belum pernah kepikiran ke sana gitu loh. Cuman artinya jangan sampai dimasuk jadi harddisk aja, gitu. Ya karena gue juga kayak gue kemarin kaget gitu waktu film yang gue rilis, film pendeknya Ruang Imajinasi Film ya, yang Tato, ternyata terusnya tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk pakai treatment shotnya apanya untuk film pendeknya dia gitu. Nah buat gue itu value itu yang kadang-kadang oke, gitu loh. Maksudnya kayak jauh lebih priceless dibandingin sekedar materi gitu loh. Ya kan, bukan berarti gue nggak butuh materi juga, bukan berarti kita nggak butuh materi, Gung. Ya kan, kalau kayak Tilik kan tiba-tiba nontonnya banyak, terus dapat AdSense kan lumayan juga. Jadi bisa buat produksi lagi, gitu loh. Cuman artinya bukan itu yang utama, gitu loh. Kalau itu mau udah industri aja mendingan. Oke, Gung. Kayaknya pertanyaan terakhir dari gue. Setelah film ini, apa project berikutnya yang udah kepikiran di lu nih? Sebenarnya gue udah nyiapin naskah dari jauh-jauh hari sih, tahun yang lalu malah udah beres. Dan gue udah ngomong sih ke teman-teman pun, setelah beres film ini, udah ngelok, udah tinggal distribusi lah, udah kita sikat lagi film selanjutnya, gue bilang. Nah, itu emang benar-benar pasarnya gue pengen festival sih. Pertama pengen nyoba lagi festival luar, kayak gitu. Udah ada, tinggal jalan aja. Siap, mantap. Gue doain lah. Semoga terlaksana. Amin. Iya kan? Oke, siap. Amin. Thank you, Gung ya. Udah mau ngoceh bareng gue nih. Iya kan? Mas. Sorry nggak bisa berlama-lama karena Zoom gue nggak berbayar, Gung. Belum ada duitnya. Honor abis. Anjir. Ya kan? Iya nih, kira-kira pandemi selesai nih gue. Iyalah. Oke, thank you ya, Gung ya. Udah mau ngoceh bareng sama gue. Ya, sama-sama, Mas. Sehat juga. Terus, salam buat teman-teman di Bogor. Ya kan, tetap semangat, tetap spirit berkaryanya tetap harus ada. Ya kan, jangan sungkan-sungkan, Gung. Bilang teman-teman juga, kalau emang ini gue mau kok. Insya Allah kalau gue dikasih rezeki sehat, gue dikasih rezeki waktu, gue insya Allah mau. Ya kan, gitu. Siap. Ya. Siap. Oke, siap. Siap, Mas. Oke, thank you ya, Gung. Thank you juga, Mas. Oke, siap. Oke, teman-teman ngoceh. Thank you udah nonton YouTube gua. Kalau misalnya nggak suka ya skip aja lah. Tapi ya kalau suka ya silakan di share, di subscribe, di like, di komen, terserah lah ya kan. Silakan aja. Ya kalau misalnya banyak yang subscribe, banyak yang nonton, banyak ini kan bisa dapat AdSense lumayan lah, bisa buat berkarya ya kan. Minimal bisa buat beli kamera gua, Gung. Ya, oke semua. Sedap ya. Yoi. Oke, thank you. Sampai teman ngoceh, sampai ketemu di ngoceh berikutnya. Bye.